dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat salam semoga tersampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih rawuhnya Kiai Abdul Latif, Kiai Ahmad Rifati. Kalau Kiai Abdul Latif kesini ini bukan suatu yang asing, ini kewajiban. Ini ada temannya Yai Talkah, ini rencana Yai Bajuri Rumiyin, ini adiknya Mbak Kulo, beliau madep sama. Sekarang yang menempati anak cucunya yaitu Pak Makin almarhum. Kemudian temannya lagi yang tepi jalan sana itu namanya Mbak Kus. Itu panggilannya itu Mbak Kus Angsitu karena dan yang bagian menyambut Yai Bajuri dulu itu Yai Talkah dan Mbak Kus. Kemudian belakang ini ada namanya Yai Bini, adiknya Mbak saya. Nah, kalau Kiai Haji Gus Latif ini datang sini suatu kewajiban melanjutkan. Ada dulu itu pengajian Kemis Wage. Kemis Wage itu yang sejak zaman dulu kepala KUA-nya itu Yai Mansur Anwar. Yai Mansur Anwar itu pengulu di Jogoroto sejak sebelum zaman Jepang ada. Jadi Terongan itu ada dua kantor KUA, yang satu di Jogoroto, satu di Terongan. Akan tetapi Kiai Biyen itu sangat luhur. Masjid Al-Mukhlisin yang di tepi jalan sekarang namanya Masjid Ar-Robot itu Yai Mansur itu ketipu ya. Santri-santri itu Ireng, lulusan Ireng itu dikirim Pandu Ansor ke Jombang. Ternyata pulangnya itu beralih paham ganti mengusui Kiai ini. Nah setelah itu surati masjid itu berbalik bahwa di situ tulisannya itu tanah seluas berapa ribu meter itu dan bangunan milik organisasi Muhammadiyah. Alhamdulillah pada tahun 90 kita bisa take over, kita bisa mengalihkan status itu dengan kompensasi 3 juta pada waktu itu. Kita tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, hanya mengandalkan wiritan saja itu ya. Wiritan bagaimana Gusti Allah membalas kepada kita. Alhamdulillah semua sepakat dan kembali nama dari Muhammadiyah ke NU ini yang perlu diketahui bersama. Kemudian kita ini banyak ilmu sekolah Al-Ittihad itu royokan dengan KUA dan Muhammadiyah. Karena kita mengandalkan ijazah, mengandalkan kemujizatan, Allah balas kepada kita kepemilikan status secara mutlak menjadi milik NU, baik secara administrasi maupun secara hak kepemilikannya. Kemudian adat yang dibangun oleh dulu ada namanya Yai Cung gitu ya, Pondok Sunan Derajat. Itu adalah guru Madrasatul Quran Kulit Bireng. Itu mendidik santri-santri Madrasatul Quran khutbah Jum'ah sampai apa itu khutmil Quran dan khutbah Jum'ah. Di situ ada yang akrab di sini kecantol Pak Muslikan. Kemudian selanjutnya saya ini yang diajak oleh pamannya ibu saya namanya Yai Cung itu disuruh menyaksikan ikut biar ketularan hafal Quran itu. Alhamdulillah ilmunya itu tumus. Kemudian di sebelah langgar saya dulu agak masuk dulu kiai-kiai kalau mau pengajian Mbak Yai Dilan, Yai Samsuri, Yai Mansur, Yai Bajuri, ujungnya di situ. Mungkin pada waktu itu saking istiqomah dungonya Allah mewujudkan dungonya berupa Kamalatul Quran ini. Oleh karena itu tugas kita adalah menjaga bagaimana ini lestari sepanjang masa tanpa batas.
sekalian yang kami hormati, awal berdirinya Hamalatul Quran kita semua sama susahnya gitu ya, sama susahnya rembuk karena pergerakan rumah takfik di sana sini. Para kiai mengatakan kalau sampean tidak mengambil langkah-langkah berani, maka sama juga ar-ridho bisyai, ridho bima yatawalla. Tidak mengambil langkah berarti membiarkan mereka berbuat. Oleh karena itu, dengan dampingan para kiai dan tokoh-tokoh kita semuanya, kita pernah mensomasi Pak Tradisono dengan tanda tangan satu dan banyak polisi-polisi yang dipecat gara-gara karena apa? Akeh bolongnya itu. Lah sekarang kalau polisi kepingin naik pangkat pejabat datang ke sini itu dengan bupati. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih para bupati. Barangkali saya kurang pantas dalam ngeramutnya, kurang toto dalam sambutan saya. Ini Pak Sami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga menjadi inspirasi buat kita semuanya. Sambutan yang kedua kepada beliau Romo Abah Haji Rubai, disilahkan untuk sambutan kedua. Tak 10 menit Bang Yus, sama titik lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Waktunya kan gak lama Gus. Jadi yang saya hormati yakin beliau ini banyak barokah ini. Jadi kemudian Kiai Abdul Latif, Kiai Zainuddin, dan semua yang ada di sini ini para penjaga Al-Quran. Jadi saya senang kalau kumpul-kumpul sama orang-orang yang menjaga Al-Quran, orang yang istiqomah Al-Quran, itu saya paling senang. Penjaga Masjidil Haram, masuk dulu. Oh iya, amin. Jadi saya itu sebenarnya ngikut-ngikut dapat barokahnya yakin sebenarnya. Boleh dapat barokahnya yakin. Jadi saya dulu buat bikin dan pondok Al-Quran sama sekali nggak kepikir belas nggak kepikir belas. Tapi setelah kenal sama Kiai Yakin dan beliau menitipkan santrinya ke Pulau ini, santri pas puasa nitip santri 20 entah mana gitu 20 gansal. 20 gansal. Lu ini kan bahasanya banyak-banyak loh. Saya 1.100 gitu ya, 1.100 gitu, pokoknya assalamualaikum gitu, pokoknya banyak hal yang baru gitu. Jadi memang beliau ini manusia yang unik ini. Jadi unik banget lah, saking unik. Iya bos. Jadi saking uniknya itu, ini prosesnya ketika masih susah dilompatnya lompat gitu. Alhamdulillah. Insya Allah nanti yang ketiganya dapat Gus. Iya, jadi kalau kayak soal gitu, kalau kerjanya susah kan dilompati dulu. Nanti waktunya masih ada kembali ke tempat. Baca aminnya kayak Insya Allah dapat ya, yakin dapat ya. Dia namanya juga Kiai Yakin, pasti yakin dapat lah gitu. Ya beliau itu banyak barokah ya. Jadi akhirnya Kiai, santri jangan dibawa pulang, saya bilang gitu. Biarin tenggelam pulau mawon. Akhirnya pulau ketularan dia. Ketularan akhirnya ada santri-santri yang daftar dan sebagainya. Jadi pulau sebenarnya dapat barokahnya beliau. Jadi barokah ini kan sering kalau cerita ya. Cerita ke tiang-tiang sebenarnya saya itu sama sekali nggak kepikiran di situ. Cuman saya dapat berkahnya sebelum Kiai Yakin dapat barokahnya Gus Dur. Jadi Gus Dur itu waktu saya pernah datang ke kantor beliau masih menjadi ketua PBNU. Nah, ini sering saya ceritakan bahwa saya itu dapat berkahnya beliau dan beliau ketawa seorang yang sangat dekat sama Allah, orang yakin gitu. Nah,
Gus Dur tuh ngomong begini, Assalamualaikum Gus. Dijawab Waalaikumsalam. Beliau itu bertanya gitu, sampean saking pundi? Maka saya bilang, kalau saking Jombang Gus. Jombang. Gus Dur tiba-tiba nggak ngomong banyak, itu langsung ngendikan sampean radio pengacara. Itu langsung ngomong apa dia? Kalau bilang, buatan Gus, kalau ini dosen. Waktu itu kebetulan saya udah jadi dosen. Saya bilang buatan itu Gus Dur langsung negaskan, agak tegas lagi. Enggak, sampai jadi pengacara lebih berkah. Kasih tahu. Itu pendidikan yang pertama. Pendidikan yang kedua belum bilang. Sampai jadi pengacara. Nek wis umur 48 sampai dari Yogi kayak foto. Mungkin aku kuliahnya di Fakultas Hukum, S2-nya di Fakultas Hukum, sekolah di Fakultas Hukum, gimana buat foto? Pendidikan yang ketiga dilanjutkan. Beliau menghentikan begini. Nanti sampai pertama ngaji kamu itu pertama di Mekah. Pulau mikir, oh ini mau di Mekah, nggak nyambung biasa. Tapi mungkin karena yang ngomong ini adalah orang yang dekat sama Allah, yang gunakan hatinya adalah dengan zikrullah, dan hatinya selalu tertaukan dengan Allah. Jadi itu jadi kenyataan. Loh, ternyata tahun 99 2000 dilalah kalau itu ketemu pengacara namanya Abdul Buyo. Memang Gus Dur juga bilang sampai jadi pengacara biar NU punya pengacara kayak Abdul Buyo. Karena waktu itu pengacara paling top dengan Buyo. Ketemu belum? Ditawarin sama aku. Itu jadi pengacara aja. Kalau jadi orang pintar jadi dosen itu banyak. Tapi kalau jadi pengacara aja, jadi pengacara. Saya bilang, enggak bang, saya udah nyaman jadi dosen. Loh, dilalah. Enggak kerasa, tiba tahun 2000 itu saya daftar jadi pengacara. Dan lulus gitu. Karena yang ngendikan Gus Dur. Akhirnya kalau dapat barokah nih. Kalau dapat barokah jadi pengacara kasus-kasus yang besar. Pernah jadi pengacara KPK. Pernah jadi pengacara Mahkamah Konstitusi. Pernah jadi pengacara Pak Jokowi juga. Termasuk itu yang nanti Gus Dur juga pernah jadi pengacaranya sekarang. Ya itu pernah juga itu. Pernah saya tanya bantuin waktu kasus Duren. Tapi alhamdulillah saya cuma dibayar dengan janji itu. Iya nanti dibayar sampai sekarang enggak juga. Kita ngajak kita punya masukan banyak ini. Ternyata yang ngomong Gus Dur itu leres. Akhirnya aku jadi pengacara dan barokah benar. Andai kata kalau mikir, andai kata saya jadi dosen, mungkin hidup saya masih begini-begini saja. 3 juta gitu. Karena kalau jadi pengacara, memang benar, betul barokahnya lebih besar. Alhamdulillah, kalau ini sharing kok. Alhamdulillah saya bisa memulai orang gratis itu sampai 1.300 orang. Gratis kalau umrohkan, kalau hajikan. Jadi dari hasil kerja kalau memang saya buat umrohkan, saya niatkan. Kenapa begitu? Karena saya pernah berdoa untuk dijadikan orang miskin sama Allah. Saya pernah juga begitu. Dan saya bisa sebagai ternyata benar. Nek Gus Dur yang ngomong itu baru kali-kali. Aku jadi pengacara benar. Nah, mendekati 48. Ya yakin itu pernah ke dalam pulau. Katanya saya kalau buat acara dangdutan, itu enggak ini katanya. Jadi katanya dangdutan saya. Iya dangdutan. Iya. Saya terkenal sampai itu nanggap orkes. Orkes. Menanggap orkes. Benar sih. Yang bener. Dulu itu kan terkenal dengan Kiai Monata. Iya. Kiai Yupalapa. Iya. Memang menurut saya dulu tuh kenapa saya mau dangdutan tapi satu Mas. Yang ini belum pernah disampaikan ke tiang-tiang. Ketika saya ngabuburit dangdutan, saya nggak pernah terlepas dari itu. Dan saya tidak pernah ketika dangdutan justru saya ingat Allah itu lebih banyak ketika di panggung. Dan kenapa saya mau dangdutan? Itu satu. Uang sakmono kuai yang untuk apa minimal tuh sudah wonten. Apa itu? Gitu. Dan di tempat yang lain setiap pak nyanyi itu nggak pernah ada yang diajak salawat.
Nggih, nggak ada dia semua. Maka tengku loh Pak, setiap dangdutan